Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dengan NIM 240335220209. Pada video kali ini saya akan membuat video pemrograman VB sebagai salah satu tugas MIT mata kuliah pemrograman Visual Basic dari latihan 1 sampai dengan latihan 7. Baik, pertama-tama kita buat project baru yaitu create a new project. Terus kita pilih Windows Form App VB. Kita pilih next. Nah, di sini kita bisa membuat nama project, tentunya tugas. Kita pilih next. Kita pilih create. Baik, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, setelah itu muncul tampilan desain seperti ini. Pertama-tama untuk membuat desainnya kita membutuhkan label text box seperti tugas latihan 1. Baik, untuk membuka toolboxnya yaitu kita pilih view, kita pilih toolbox, setelah itu kita pilih label 2 kali. Nah, untuk cara lain membuka toolbox yaitu kita bisa menggunakan shortcut Ctrl Alt X. Kita cari toolbox, text box, sorry. Nah, setelah itu kita buat panel. Tunggu sini. Nah, di sini kita membutuhkan 3 panel. Kita bisa copy saja panel yang sudah ada. Nah, pada panel tersebut kita akan membuat pilihan warna dan font style. Nah, untuk membuat sebuah pilihan kita bisa menggunakan toolbox button. Bukan, sorry, checkbox. Nah, di sini kita membutuhkan kita membuat 4 checkbox saja. Kita bisa copy lalu paste. Nah, setelah itu kita buat panel selanjutnya. Kita buat secara berurutan. Nah, setelah itu kita tambahkan combo box untuk membuat pilihan, sebuah pilihan ukuran font. Di sini. Nah, selanjutnya nanti teks yang kita tulis di text box ini itu akan tampil di panel ini. Nah, caranya kita tambahkan label 1, tambahkan label lagi untuk dalam panel yang ada di dalam sini. Setelah itu kita ganti saja nama teks label ini. Lanjut kita ganti nama checkboxnya,
kita kasih warna merah, sini warna biru, sini warna hijau, di sini warna ungu. Nah, di sini kita akan beberapa pilihan font style. Yang pertama itu ada bold, selanjutnya ada font style italic, dan underline, dan strike out. Nah, label ini kita hapus saja teksnya. Lalu kita bisa mendesain panel-panel tersebut. Sini kita bisa custom warna yang ingin kita gunakan. Lanjut, kita akan membuat codingannya. Nah, pertama kita pencet 2 kali formnya. Nah, di sini kita akan membuat isi-isi yang ada di dalam combo box tersebut. Pertama kita klik combo box 1 titik items titik add range. Kita pilih buat new object. Nah, untuk membuat sebuah pilihan itu kita menggunakan kurung kurawal. Lalu misalnya di sini font style ukuran 10, lalu ukuran 12, 16, dan 20. Nah, selanjutnya kita akan membuat text box. Teks apa yang kita tulis text box ini itu akan terhubung ke label 2 yang ada dalam panel ini. Caranya yaitu kita pilih text box 1, lalu kita tuliskan label 2 titik teks sama dengan text box 1 teks. Next, kita akan buat codingan yang ada untuk memfungsikan warna merah yang ada di label 2 tersebut. Itu kita klik checkbox 1 ini. Itu selanjutnya kita buat label 2 titik for color sama dengan color titik red. Nah, untuk memilih salah satu ada yang di bagian ini, kita membutuhkan logika false, yaitu jika kita memilih label kita memilih red, itu dia otomatis tidak akan memilih blue. Caranya yaitu kita tulis checkbox 2 titik checked sama dengan false. Begitupun dengan checkbox selanjutnya.
Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coding untuk memfungsikan checkbox blue ini. Caranya yaitu klik 2 kali, sama seperti ini. Kita copy saja. Nah, kemudian warnanya kita ganti sesuai dengan apa yang kita desain. Nah, begitupun dengan checkbox checknya di sini itu kita ganti, yaitu checkbox 1, 3 dan 4, karena kita memilih checkbox 2 tersebut, kita mengoding checkbox 2 tersebut. Selanjutnya checkbox 3 copy saja, yaitu kita ganti sesuai dengan yang kita desain. Nah, begitupun dengan checkbox checknya, checkbox 1, 2 dan 4. Begitupun dengan checkbox checknya 1, 2 dan 3. Next kita akan coding boldnya untuk membuat pilihan bold yang akan tampil di panel tersebut. Caranya yaitu kita klik 2 kali checkboxnya. Ini kita pindahkan saja di bawah supaya lebih teratur. Nah, di sini kita tuliskan checkbox 6 untuk jika memilih checkbox 1 ini, checkbox 5 ini, itu checkbox 6 nya tidak akan tercentang. Caranya yaitu sini kita pilih checkbox 5 sama seperti tadi, dengan seperti di sini bukan checkbox 5 melainkan checkbox 6 dengan false. Begitupun checkbox selanjutnya, checkbox 7, Nah, selanjutnya kita memfungsikan atau mengoding text bold tersebut. Nah, karena di sini ada beberapa teks font style, maka kita menggunakan if else. Nah, caranya yaitu kita buat if checkbox 5 checked 10. Nah, selanjutnya kita pilih label 2 titik font dengan new font. Textbox 1 titik font, koma, textbox 1 titik font style. Kita masukkan logika OR.
font style bold. Nah, selanjutnya kita tambahkan else. Textbox 1 titik font dengan new font. And not, atau jika bukan font style bold. Nah, begitupun dengan font style italic tersebut. Nah, di sini kita bisa copy saja. Kemudian di sini if kita ubah menjadi textbox 6 karena font style italic itu berada di checkbox 6. Sini font stylenya kita ganti menjadi italic, dan di sini kita ganti juga menjadi italic. Begitupun dengan font style underline tersebut. Sini kita ganti saja, setuju. Kemudian kita pilih underline sesuai dengan desain yang kita buat. Nah, itu pun dengan desain berikutnya. Nah, setelah itu kita fungsikan combo box itu agar sesuai dengan label yang akan muncul di sini nantinya. Caranya yaitu kita klik combo box tersebut, kemudian kita buat variabel ukuran single, itu sama dengan csng combo box 1 titik selected item. Nah, selanjutnya itu label 2 titik font dengan new font. Di font family cuma variabel ukuran font type titik popular. Nah, dan itu kita save, dan selanjutnya kita akan run.
contoh. Sorry, di sini ada yang salah. Di sini kita pilih checkbox 5, 6, dan 7. Begitupun yang ada di sini. Pilih checkbox 5, 6, dan 8. Ini kita run. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita pilih ukuran teksnya. Next kita mungkin ini saja. Next kita akan membuat program latihan kedua. Next kita akan membuat tugas latihan 2. Cara menambahkan proyeknya yaitu kita klik project, klik add form, kemudian kita pilih form Windows, kemudian klik add. Nah, pada proyek ini kita akan membuat penjumlahan angka. Itu kita buka toolbox, kita pilih label, dan kita pilih text box. Nah, kita bisa copy paste saja. Kemudian tambahkan button. Nah, untuk penjumlahannya kita gunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita buat 4 button. Nah, kemudian kita buat hasil yang akan tampil ketika sudah dijumlahkan. Sini teknik kita ganti.
kemudian label 3-nya ini hasil. Nah setelah itu kita ganti teks yang ada di button tersebut. Sini tambah, sini kurang, sini perkalian, dan di sini pembagian. Nah setelah itu kita akan membuat variabel. Nah, sini tambahkan dim angka 1, angka 2, kemudian hasil as tipe data double. Nah setelah itu kita coding button-button tersebut. Pertama ini pilih angka 1 itu sama dengan text box 1. Titik teks, kemudian angka 2 sama dengan text box 2. Titik teks, dan hasil sama dengan itu variabel angka 1 ditambah angka 2 dan text box 3 teks sama dengan hasil. Nah begitupun dengan pengurangan. Di sini kita bisa copy saja yang sudah kita coding di penjumlahan atau penambahan, tinggal kita ganti di sini menjadi pengurangan. Begitupun button selanjutnya. Sini kita ganti angka 1 dibagi angka 2, kemudian kita save, run. Nah di sini yang di run itu adalah form 1. Kenapa? Karena kita belum mengganti startup project formnya. Nah, cara untuk mengganti startup projectnya yaitu di sini kita pilih project, kita pilih tugas properti, kemudian kita scroll, kita cari startup project. Nah sini kita pilih form 2. Setelah itu kita close, kita run. Nah misal 5 8. Nah berhasil. Kemudian kita akan membuat menu form menu untuk bisa run sekaligus form 1 dan form 2. Caranya kita tambahkan project. Nah kita pilih form, di sini kita ganti namanya menjadi menu, kita add. Nah di sini sudah tampil desainnya. Kemudian kita tambahkan toolbox, tool strip menu.
nih kita pilih tool strip. Nah sini kita pilih split button, tulis latihan 1 dan latihan 2. Nah kemudian latihan 1 kita klik 2 kali. Di sini kita pilih form 1 titik show. Nah begitupun dengan latihan 2, kita pilih form 2 titik show. Kita save. Kemudian kita ganti lagi startup projectnya. Pilih tugas properti, cari startup project. Nah di sini kita pilih menu, kemudian kita close, kita run. Nah ini menu latihan 1 dan latihan 2. Nah selanjutnya kita akan membuat latihan 3. Nah, next kita akan membuat tugas latihan 3. Itu kita tambahkan project, kita add form. Nah di sini kita tidak usah mengganti namanya, kita klik form, kita add. Nah setelah itu sini kita akan membuat program if else dan select case. Nah kita cukup tambahkan 3 button saja. Tinggal terus kita copy. Nah, kemudian teksnya kita ganti. Kita untuk if and if. Kedua itu if else dan nf. Yang ketiga itu ada select case. Nah kemudian kita pencet formnya 2 kali untuk membuat variabel. Nah di sini di bawah public class form 3 kita akan membuat variabel dim, variabel usia as data string. Kemudian variabel nilai tipe data single. Selanjutnya variabel tahun tipe data integer. Nah selanjutnya kita masuk kembali ke desainnya, kita coding button pertama. Baik, pertama itu ada usia, variabel usia itu sama dengan input box untuk menambahkan box ketika kita mengklik button tersebut. Nah nanti akan muncul teks usia pegawai saat ini, kemudian batas usia pensiun itu sama dengan
0. Kemudian masukkan variabel nilai itu dengan val atau singkatan dari value dengan usia. Nah, selanjutnya if nilai lebih besar sama dengan 60 dan tahun sama dengan nilai dikurang 60. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan message box titik show. Nah, dalam message box tersebut kita ingin menulis teks usia Anda saat ini adalah tambahkan 2, kemudian tambahkan dan variabel nilai, kemudian tahun, koma informasi, kemudian message box button, oke. Untuk menampilkan button oke. Kemudian kita tambahkan icon itu message box icon titik icon information. Nah, setelah itu sudah seperti ini. Next kita akan membuat codingan di button 2 tersebut. Caranya yaitu ditambahkan usia sama dengan input box. Nah, dalam input box tersebut kita ingin menampilkan teks usia pegawai saat ini. Kemudian selanjutnya batas usia pensiun itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya sini nilai sama dengan variabel usia. Nah, kemudian kita tambahkan if nilai lebih besar sama dengan 60 dan kemudian tahun sama dengan nilai kurang 60. Nah, selanjutnya kita buat message box di show. Nah, di dalam message box tersebut kita ingin menampilkan teks usia Anda adalah ini kita sudah menambahkan koma.
tahun, kemudian informasi, kemudian message box button. Oke. Kemudian message box icon, information. Kemudian kita tambahkan lagi message box. Show hingga pensiun, kemudian tahun, informasi, next, tambahkan juga message box icon, information. Nah, setelah itu kita buat else if. Ini tambahkan else if dinilai, atau pilihan kedua itu jika nilai kurang dari 60, karena batas usia pensiunnya itu adalah 60. Jadi jika kurang dari 60 itu kita tambahkan, cukup saja yang ada di sini. Nah, setelah itu kita buat message box baru. Anda belum pensiun, kemudian tahun, koma, informasi, kemudian kita tambahkan message box button. Oke. Dan message box icon, information. Nah, setelah itu kita lanjut ke select case. Cari, kita klik 2 kali select case, kemudian kita tambahkan variabel usia dengan input box untuk memasukkan box.
pada saat ini kan. Dan batas usia pensiun dengan kemudian nilai skor sama dengan usia. Nah selanjutnya kita tampilkan message boxnya. Show. Nah di dalam message boxnya kita akan teks yang akan tampil yaitu usia Anda saat ini adalah, kemudian tambahkan variabel nilai karena nilai adalah usia, dan tahun informasi, dan jangan lupa tambahkan message button. Oke, dan message box icon formation. Nah setelah itu kita buat di sini select case, nilai. Nah case pertama atau nilai usia pertama sampai dengan usia 4 tahun itu kita tambahkan message box, jangan lupa show usia Anda masih balita, informasi, kemudian kita tambahkan message box button dan message box icon. Information. Nah setelah itu usia 5 sampai 12 tahun. Di sini kita untuk mempersingkat waktu kita copy saja, kemudian ini Anda masih anak-anak, kemudian case 13 sampai dengan 17 terganti, Anda sudah remaja. Kemudian case 18 sampai dengan 45
Anda sudah dewasa. Nah, kemudian pilihan terakhir yaitu case is jika lebih besar dari sama dengan 46, itu Anda sudah lansia. Nah, pilihan terakhir atau pilihan lain itu case else. Usia Anda tidak diketahui. Kemudian kita save. Nah, jangan lupa kita tambahkan di menu. Di sini saya sudah mengganti nama menu tersebut, yaitu tugas. Sini kita tambahkan latihan 3. Nah, setelah itu sini sudah ada latihan 3-nya. Kita klik 2 kali untuk coding form 3 titik show. Kemudian kita save, kita run. Klik tugas, kita pilih latihan 3. Sini pilih. Nah, contoh kita masukkan usia 18 tahun. Oke, kita masukkan usia 18. Usia Anda saat ini adalah 18 tahun. Anda belum pensiun. Nah, kemudian kita masukkan usia 38. Nah, usia saat ini adalah 38 tahun. Usia Anda sudah dewasa. Nah, mungkin sekian itu saja form 3. Next kita akan lanjut ke tugas latihan 4. Nah, selanjutnya kita akan membuat tugas latihan 4. Kita add form 4. Kita pilih form Windows. Kita add. Nah, di sini kita akan membuat tugas project perulangan. Nah, pertama-tama kita buka toolbox-nya, itu Ctrl Alt X. Kita pilih label, kita copy saja karena di sini kita menggunakan 2 label dan 2 text box. Nah, kita pilih text box. Kemudian kita tambahkan 4 button. Dan 1 list box. Nah, di sini nama labelnya kita ganti. Di awal. Di akhir. Dan teks di buttonnya juga kita ganti.
ini for next. Kemudian di button 2 itu white. Di button 3 itu adalah do until. Nah, di sini di button 4 kita tambahkan clear untuk membersihkan layar yang ada di listbox 1 nantinya. Baik, pertama-tama kita coding button satunya itu kita tulis for I as integer sama dengan textbox 1 text itu textbox 2. Text. Nah, selanjutnya sini tuliskan listbox 1 titik items kemudian di dalam listboxnya kita tuliskan bilangan ke dan tambahkan variabel i. Nah, selanjutnya itu kita klik button 2. Nah, di button 2 ini kita tulis listbox 1 titik items titik clear. Nah, selanjutnya kita buat variabel di angka as integer. Nah, variabel angka itu sama dengan textbox 1 titik text. Nah, selanjutnya kita pilih do while angka kurang dari sama dengan textbox 2 titik text. Nah, dia akan muncul ketika kita tulis do while, dia akan muncul loop atau perulangan. Di sini kita tambahkan box 1 titik items titik add. Kemudian kita tambahkan bilangan ke itu sama dengan variabel angka. Kemudian angka itu bertambah 1. Nah, kemudian selanjutnya kita di sini ada error karena kita tidak masukkan ke 1. Nah, selanjutnya kita coding button 3. Nah, button 3 itu kita tuliskan box 1 titik items clear. Nah, selanjutnya kita buat lagi variabel angka as integer. Nah, selanjutnya angka
sama dengan textbox 1 titik teks. Nah selanjutnya kita masukkan downtil angka lebih besar sama dengan textbox 2 titik teks. Nah sini kita masukkan textbox 1 seperti tadi yang di button 2, textbox 1 titik items titik add bilangan ke dan variabel angka. Setelah itu angka itu tambah sama dengan 1. Nah selanjutnya kita coding button 4 nya. Kita buat lagi textbox items add clear. Nah selanjutnya kita buat variabel for I as integer sama dengan textbox 1 titik teks to textbox 2 titik teks. Nah selanjutnya kita buat textbox 1 titik items titik add bilangan ke dan variabel i. Nah itu sudah. Selanjutnya kita akan coding listbox satunya. Itu kita masukkan for i as integer dengan textbox 1 itu textbox titik teks. Nah selanjutnya listbox 1 items titik add bukan bilangan ke dan variabel i. Nah setelah itu pada menu tadi itu kita tambahkan latihan 4. Bentar. Nah sini kita klik 2 kali, kita pilih form 4 titik show. Kemudian kita Ctrl S, kita run. Kita klik di panel bawah. Nah di sini nilai awal itu 2 dan nilai akhir itu 10. Jadi for next. Nah sini akan muncul clear. Otomatis dia akan ke clear sendiri.
1 sampai 15 dan 11. Nah, sini akan tampil bilangan 1 sampai ke bilangan 11. Kemudian dontil itu bilangan 1 sampai ke 20. Nah, dia akan tampil bilangan mungkin itu saja tugas latihan 4-nya. Dan kita akan lanjut ke tugas latihan berikutnya. Selanjutnya kita akan membuat tugas project 5. Sini kita seperti tadi pilih form. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan membuat form 6, yaitu nama barang, harga barang, jumlah barang, total harga, menampilkan diskon, bayar, kemudian bonus. Nah, caranya kita buka toolbox-nya, kita pilih label, kemudian kita buka lagi toolbox-nya, kita pilih text box. Nah, di sini kita membutuhkan 7 label dan 7 text box. Itu kita salin-salin saja. Nah, kemudian di sini kita tambahkan 2 button. Kita buka toolbox, kita pilih button. Salin. Nah, kemudian bawah button tersebut kita tambahkan lagi label dan text box sebanyak 4. Nah, di sini kita ubah teksnya. Tuh. Nama barang. Sini di label 2 itu harga barang, dan di label 3 itu jumlah barang. Nah, di button 1 ini ada hitung, dan di button 2 itu ulangi. Nah, kemudian di label 4 itu ada total harga. Dan di label 5 itu ada diskon. Label 6 ada bayar.
dan label tutup ada bonus pembelian. Nah setelah itu kita pilih button 1 untuk menghitung. Di sini kita buat variabel harga as desimal, kemudian variabel jumlah as integer. Nah kemudian variabel total itu as desimal, pun di variabel potongan harga atau diskon desimal, dan bayar akhir as desimal. Nah selanjutnya kita menambahkan if not, jika bukan desimal titik try parse textbox 3 titik text itu sama dengan variabel jumlah dan nah setelah itu kita tambahkan message box harga harus desimal. Nah, jika bukan desimal, jika dimasukkan bukan angka desimal, dia akan muncul tampilan box harga harus desimal atau harus angka. Nah selanjutnya textbox 3 titik fokus exit sub. Nah selanjutnya kita membuat jika bukan integer seperti tadi, kemudian try parse nah sini ada kesalahan, terusnya di sini bukan textbox 3 melainkan textbox 2. Di sini kita masukkan ke, dan di sini textbox baru textbox 3 itu jumlah. Nah kita buat lagi message boxnya, jumlah harus angka.
Ini kita ganti. Nah, kemudian variabel total itu sama dengan harga dibagi jumlah variabel potongan itu sama dengan total dengan total dibagi nol koma lima D atau 5%, 0,5%. Bayar akhir sama dengan total dikurang potongan. Sini ada yang error karena kita lupa menambahkan textbox 3 titik teks. Nah, setelah itu textbox 4 titik teks dengan total titik string. Textbox 5 dengan potongan string, ataupun textbox 6 dengan bayar akhir itu string. Nah, selanjutnya yaitu if jika total, kita akan membuat bonusnya jika total itu lebih besar dari 50.000, dan textbox 7 karena bonusnya ada di textbox 7, teks sama dengan contohnya jas hujan. Ers atau pilihan kedua jika kurang dari 50.000 itu permen. Nah, selanjutnya kita coding button 2-nya. Itu kita hanya membuat textbox 1 biar atau
bersihkan semuanya. Begitupun seterusnya sampai dengan textbox 7. Sini kita salin-salin saja untuk mengefisienkan waktu. Kemudian kita ganti. Nah, kemudian yang terakhir itu textbook 1. Fokus. Nah, kemudian pada menu tadi kita bisa cari di sini menu desain, itu kita tambahkan perhatian 5. Enter, kita klik 2 kali, tulis form 5 titik show, kemudian kita Ctrl S dan kita run. Nah, di sini nama barangnya misalnya helm, harga barang 60.000, harga barang 1 kita hitung. Nah, adanya jas hujan, kita ulangi. Helm harganya 40.000, harga barang 1 kita hitung. Nah, bonusnya permen dan diskonnya 38.000, hanya 2.000, jadi harga totalnya itu 38.000. Mungkin sekian itu saja tugas project 5 ini, dan selanjutnya kita akan membuat tugas project yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat project yang ke-6, yaitu project array. Pertama kita tambahkan dulu formnya, kita add. Nah, di sini kita buka toolbox, kita tambahkan label. Dan kita tambahkan textbox. Sini kita membutuhkan 3 label. Kemudian kita tambahkan juga combo box. Setelah itu tambahkan juga button 1. Dan tambahkan dispute.
Nah setelah itu kita edit dulu formnya. Nah di label 1 ini kita ganti dengan name. Kedua itu nama. Ketiga itu prodi. Nah di button 1 ini kita tulis simpan. Nah, kemudian kita untuk membuat codingannya kita pencet 2 kali formnya. Nah setelah itu kita add combo box 1 titik items add. Nah pada combo box 1 itu prodi, jadi kita di sini mengisi prodi. Misalnya pertama itu ada prodi teknik sipil, kita copy saja. Itu ada teknik informatika. Yang ketiga itu ada teknik perkembangan. Nah selanjutnya kita pilih list view 1 titik gridline untuk membuat gridline yang ada di list view 1 tersebut. Itu sama dengan true. Selanjutnya list view 1 titik view sama dengan view detail. Ya. List view 1 titik column titik add titik name untuk menambahkan kolom name yang ada di list view tersebut. Itu juga dengan nama dan prodi. Nah selanjutnya kita buka kembali formnya, kita klik 2 kali buttonnya. Nah setelah itu kita buat variabel array dim arr 2. Kenapa? Karena di sini ada 2 indeks, yaitu indeks 0, 1 dan 2. Karena indeks itu dimulai dari 0. Dim arr 2 as string sama itu array 0 dengan text box 1 text array 1 dengan text box 2 titik text array 2 dengan combo box 1 titik text. Nah selanjutnya kita membuat variabel list item.
as list item view. List view item. Nah, variable list item sama dengan new list by view item. Item sama dengan list view 1 titik items titik add titik array 0. Begitupun selanjutnya list item sama dengan sub item titik add array 1. Ini menggunakan titik. Textbox 1 titik teks itu sama dengan tanda kutip textbox 2 titik teks sama dengan tanda kutip, dan combo box 1 titik teks dengan tanda kutip. Text box 1 titik fokus. Nah, setelah membuat keduanya, kita save, lalu kita buka kembali menu desain, kita tambahkan latihan 6, kita enter, kita klik 2 kali, lalu kita masukkan form 6 titik show. Nah, kita Ctrl S, save, lalu kita run. Nah, kita klik tanda panah bawah, kita klik latihan 6, lalu kita masukkan new, misalnya 029, nama, prodi teknik informatika, kita simpan. Kita bisa mengatur grid yang ada di list view ini, kemudian kita tambahkan. Kita pilih tambahan. Nah, sudah berhasil. Mungkin ya ini saja tugas proyek latihan 6, dan kita akan melanjutkan ke tugas proyek terakhir. Mungkin sekian itu saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat proyek list multidimensi. Ini kita tambahkan dulu formnya, kita pilih add, nah di sini sama seperti tadi, kita ke toolbox, kita pilih label,
Sini kita menggunakan 4 label. Nah, kemudian kita tambahkan toolbox. Kita pilih text box. Kemudian di label 3 itu kita tambahkan combo box. Ataupun dengan di label 4. Kemudian kita tambahkan button. Dan kita tambahkan list view. Nah, kita edit dulu formnya. Nah, pada label 1 ini kita pilih, kita masukkan name. Di label 2 itu ada nama. Dan di label 3 itu ada jenis kelamin. Dan di label 4 itu ada prodi. Dan di button 1 itu kita taruh teks, simpan. Kemudian kita buka codingannya. Pertama kita tambahkan dulu tipe data untuk membuat multidimensi tersebut. Data MAS tentang mahasiswa, itu kita tambahkan multidimensinya itu 99 baris dan 3 kolom. Kemudian as string. Kemudian variabel selanjutnya di index as integer sama dengan 0 karena indeks dimulai dari 0. Baik, pertama itu combo box 1 titik items titik add itu untuk menambahkan pilihan di combo box 1. Pertama itu ada jenis kelamin laki-laki. Kemudian jenis kelamin perempuan. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga di combo box 2 yaitu pilihan prodi. Itu teknik spill. Gramatika. Dan teknik pertambangan. Nah, selanjutnya kita buat list view 1. Titik view
sama dengan view detail. Nah, selanjutnya itu kita buat grid line-nya. Selanjutnya view 1 titik full row select dengan true. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kolom text name, nama, jenis kelamin, dan prodi di list view-nya. Kita pilih list view 1 titik columns titik add titik new list view 1 titik Nah, setelah itu kita fungsikan button yang ada di sini. Kita pilih if text box 1 titik text sama dengan or box 2 titik text sama dengan or combo box sama dengan tanda kutip sama dengan tanda kutip dan message box titik show. Nah, ini untuk jika ada salah satu data yang belum diisi, maka dia akan muncul message box data belum lengkap. Nah, setelah itu kita buat peringatan sebagai message box peringatan, kemudian exit untuk kembali. Nah, kemudian setelah itu pada data HMAS tadi, variabel data FHS itu kita masukkan index dengan 0 sama dengan textbox 1 titik text
Begitupun dengan data mahasiswa yang berada di indeks 1. Sama dengan textbox 2. Dengan combo box 1. Indeks 3 dengan combo box 2 titik teks. Nah, selanjutnya pada indeks itu kita tambahkan indeks ditambah 1, kemudian kita klik tampil data. Nah, setelah itu text box 1 titik clear. Dan text box 2 titik clear. Nah, selanjutnya combo box 1 selected item, selected index itu sama dengan dikurang 1 combo box 2 selected index juga dikurang 1. Nah, setelah itu kita buat sub tampil data, sub tampil data. Nah, sini list view 1 titik items titik clear. Nah, selanjutnya kita buat variabel for i as integer sama dengan 0 itu indeks dikurang 1. Nah, kita buat variabel baru, variabel item, kemudian tipe data new list view item, teruskan data mhs sama dengan variabel i dan indeks 0. Setelah itu variabel item titik sub items titik add sama dengan variabel i dan indeks atau array 1. Kita lupa masukkan variabel data mahasiswanya.
Begitupun selanjutnya item sub items titik add data mahasiswa variabel i array 2. Begitupun selanjutnya variabel i dan array 3 atau indeks ketiga. Nah, selanjutnya itu ada this use 1 items titik add dengan variabel item. Nah, setelah selesai sama seperti tadi, kita buka menu, kita tambahkan di sini latihan 7. Enter. Kemudian kita klik 2 kali. Ini kita masukkan form 7 titik show running programnya. Nah, kemudian kita Ctrl S, kita run. Nah, kita pilih latihan 7, kita masukkan ini. Pilih jenis kelamin. Nah, setelah itu kita tambahkan data baru. Nah, jika kita tidak menambahkan salah satu data yang ada dalam sini, maka dia akan muncul. Misal kita tidak menambahkan jenis kelaminnya, nah maka dia akan muncul peringatan data belum lengkap. Baik, mungkin itu saja tugas video yang saya buat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.